Shalom Aleihim, Bishem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS, kali ini akan membalas WA dari Pak Muhammad Karim ya. Muhammad Karim di kota Tegal. Tegal itu sudah masuk Jawa Tengah sepertinya kalau Tegal ya. Pak Muhammad Karim di kota Tegal ini nanya, tapi saya akan ganti sedikit Pak ya judulnya ya Pak ya. Katolik nikahi Islam hukumnya apa ya? Katolik nikahin Islam hukumnya apa ya? Pak Muhammad Karim, kita Indonesia Pak ya, kita Pancasila, tetap harus saling menghormati, tetapi pertanyaan Bapak kan harus dijawab. Jadi saya harus menjawab ya. Tidak ada maksud untuk menjelekkan dan lain sebagainya ya Pak ya. Tetapi kita boleh menyatakan kebenaran seperti ini. Kenapa judulnya saya rubah menjadi Katolik menikahi Islam? Kalau Pak Muhammad Karim kan bilangnya Kristen nikah sama Islam. Saya mau jelaskan Pak ya, kenapa saya memakai Katolik ya. Pak, kalau Kristen tidak mungkin Pak nikah sama Islam. Tidak mungkin ya. Secara hukum di Indonesia pun nikah beda agama tidak boleh ya, tidak boleh. Loh Pak, kalau Kristen Islam tidak boleh, kenapa Bapak pakai Katolik ya? Kan Katolik bukan Kristen Pak. Oh iya ya. Kristen itu apa sih? Kristen itu syaratnya harus Kristus, yaitu harus percaya beriman pada Kristus. Kristus itu pasti Yesus roh di surga. Sebagai apa? Sebagai Allah. Ya, Wahyu 21 ayat 7, sebagai satu-satunya yang berkuasa di surga. Wahyu 6 ayat 10. Sebagai yang duduk di tata surga. Wahyu 4 ayat 2. Sebagai yang disembah di surga. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Itu baru Kristen. Tidak mungkin Pak Kristen nikah sama Islam, tidak mungkin. Kecuali murtad ya, itu urusan lain. Tetapi kalau Katolik mungkin nggak Pak nikah sama Islam? Kan Katolik bukan Kristen. Ayo. Ya, 2 Korintus 6 ayat 14. Ini jawaban Alkitab ya. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Apa sih maksudnya orang tidak percaya? Ya, orang tidak percaya Kristus. Kristus sebagai apa? Kristus sebagai tadi saya bilang Allah, Tuhan Allah, Maha Kuasa, satu-satunya penguasa di surga, duduk di tata surga, disembah di surga. Ya, itu baru Kristen. Jadi tidak mungkin kita berpasangan dengan orang yang di luar Kristen. Matius 19 ayat 6. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kan saya bilang Pak, Katolik bukan Kristen. Protestan bukan Kristen, karismatik bukan Kristen, sebab Katolik tidak percaya Yesus Allah. Katolik masih menyembah Bapa. Protestan bukan Kristen sebab tidak percaya Yesus Allah, tidak percaya Yesus satu-satunya penguasa di surga. Dia masih percaya di surga ada dua, ada Bapa, ada Yesus. Karismatik juga bukan Kristen karena karismatik percaya di surga itu ada Bapa, ada Yesus juga. Ada dua yang duduk ya. Lalu kalau Bapak Ibu Saudara menikah, yaitu Katolik, Protestan, karismatik memberkati pernikahan apa? Aku memberkati pernikahanmu di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Jadi Anda tidak dipersatukan Allah. Makanya silahkan Katolik nikah sama Islam. Bukan Kristen Pak, itu sama saja pernikahan di luar Kristen. Protestan nikah sama Islam sama saja pernikahan di luar Kristen. Karismatik Sikarala Baraba menikah dengan Islam, silahkan, itu pernikahan di luar Kristen. Diberkati dengan Bapa, Anak, Roh Kudus, itu bukan dipersatukan Allah. Jadi boleh cerai, nikah silahkan, boleh cerai juga, mau poligami silahkan. Katolik dengan Islam, Protestan dengan Islam, karismatik dengan Islam, bukan pernikahan Kristen. Jadi tidak berlaku apa yang tertulis di Alkitab.
Anda dipersatukan Allah tidak berlaku. Allahnya Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus bukan Allah. Allahnya orang Kristen, Yesus Kristus. Jadi kalau Anda dipersatukan dalam pernikahan, dipersatukan oleh Allah, harus dipersatukan di dalam nama Yesus Kristus. Tok, titik. Nggak pakai koma. Kalau Anda dipersatukan Bapa, Anak, Roh Kudus, Anda tidak dipersatukan Allah. Anda boleh mau cerai, mau poligami silahkan, mau kawin lagi dengan keyakinan lain silahkan. Saya ulang Pak Muhammad Karim, Katolik nikah sama Islam itu bukan pernikahan Kristen, Pak. Hukumnya gimana? Silahkan, di luar Kristen kok. Ya, Protestan nikah dengan Islam itu bukan pernikahan Kristen. Silahkan, itu di luar Kristen. Karismatik Sikaralama Raba-Raba menikah dengan Islam, silahkan. Bagaimana kalau silangan, Pak? Karismatik dengan Katolik sama wae, sami mawon podo wae, di luar Kristen. Protestan sama Katolik, Pak, sama saja, itu pernikahan di luar Kristen. Tidak berlaku ayat-ayat Alkitab soal pernikahan Kristen. Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, tidak berlaku. Makanya ada pejabat yang katanya ngaku Kristen terus cerai. Boleh. Wong dulu dia nikahnya Bapa, Anak, Roh Kudus. Dia tidak berlaku. Mereka dua tapi satu. Apa yang dipersatukan Allah itu tidak dipersatukan Allah. Allah itu tidak Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Allah itu Yesus Kristus. Itu baru Kristen. Pak M. Karim jelas, Pak, ya. Jadi kalau orang Muslim mau nikah sama Katolik, mau jadi Muslim, ya silahkan. Mu'alaf dulu, jadi monggo. Itu pernikahan di luar Kristen. Habis itu cerai, Pak. Nikah lagi silahkan. Katolik nikah sama Protestan, monggo silahkan. Itu di luar Kristen. Ya. Nah, terus bedanya, Pak, dengan pernikahan Kristen apa, Pak? Kalau pernikahan Kristen harus disatukan. Aku memberkati pernikahanmu di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang benar. Itu baru pernikahan Kristen. Itu berlaku, tidak boleh cerai. Ya, mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang disatukan Allah. Kan sudah disatukan Allah dalam nama Yesus Kristus. Tidak boleh cerai. Pak, kalau cerai gimana, Pak? Nah, ini saya bukan nakut-nakuti, tetapi kan Allah menggenapi firman-Nya. Anda sudah dipersatukan oleh Allah di dalam nama Yesus Kristus. Terus kamu mau cerai. Allah menyatakan kedaulatannya. Ya, yang mau cerai dimatiin nama Allah. Ini bahasa saya. Saya bukan nakut-nakutin, tapi Anda harus paham, menikah itu bukan main-main. Ya, kalau Anda tidak dipersatukan oleh Allah, silahkan Anda cerai. Tapi kalau Anda dipersatukan di dalam nama Yesus Kristus, maka Anda tidak boleh cerai. Kalau kalian mau cerai, ya dieliminate sama Allah, ya harus salah satu dimatiin. Nah, kan lalu berlaku. Yang menceraikan siapa? Diceraikan karena kematian. Firman Allah itu ya dan amin. Ya jangan main-main, jangan mencobai Allah, jangan ya. Kalau Anda serius, berumah tangga serius, yang belum menikah di dalam nama Yesus itu segera perbaharui. Saya sudah menikahkan dan memperbaharui pernikahan 69 ini 70, sudah 70 kali, Saudara. Saya memberkati pernikahan, ya. Ada yang pernikahan ulang, artinya dulu pernah menikah tapi dia merasa kok tidak benar nih pemberkatan pernikahan, lalu diberkati ulang, boleh. Atau yang sudah terlanjur cerai terus mau nikah lagi, ya boleh ya. Tetapi begitu kami menikahkan Anda, karena kami pakai Alkitab, menikah dalam nama Yesus Kristus, tok, nggak pakai Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak boleh cerai. Kalau Anda pikiran cerai, saya mengatakan begini, Allah berdaulat terhadap firman-Nya. Ya jangan salahin Allah, kalau salah satu dari kalian terpaksa diambil. Ya, karena Allah harus berdaulat. Firman itu iya dan amin. Kalau dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Makanya salah satu mati. Kok nakut-nakutin amat, Pak? Ya bukan nakut-nakutin, saya hanya ingin mengatakan pernikahan itu tidak boleh main-main gitu loh. Ya, jangan waktu muda doang. Waktu muda doang sedemen, ya giliran sudah jadi gendut. Dulu kan langsing, udah jadi gendut. Yang laki udah botak nih, kayak saya ini udah botak ya, udah mulai botak, mulai rontok. Ini kan alami, mulai ubanan, giginya mulai pada tanggal ya, mulai pada kisut. Terus Anda bilang, aku nggak mau mau cari yang lain, mau cerai aja ya. Pernikahan nggak boleh main-main. Tapi kalau Anda menikah di luar Kristen, silahkan ya. Pak,
Tapi pernikahan di luar Kristen, Bapak Anak Roh Kudus kok bisa bahagia? Yang tidak pakai nikah Kristen aja bahagia kok. Paling bahagia itu kalau bininya 4. Bahagia itu. Cek aja coba ya. Pernikahan Kristen kan nggak boleh. Kalau Anda punya ide ya tuh, aku pengen nikah Kristen tapi juga masih bisa poligami, ya silahkan. Itu di luar Kristen. Kalau Kristen nggak bisa. Clear Pak Muhammad Karim? Katolik nikah sama Islam itu bukan pernikahan Kristen, sorry ya, itu di luar pernikahan Kristen. Sebab Katolik tidak percaya Kristus Allah, Yesus Allah, tidak percaya dia. Ya. Protestan kawin sama Katolik, Protestan kawin sama Islam. Ya, silahkan, itu di luar Kristen. Sebab Protestan tidak percaya Yesus Allah. Ya, dia di surga masih percaya ada Bapa, ada Yesus, duduk berdua. Ya. Karismatik, sikar alama raba-raba, Anda nikah karismatik, mau sama Kristen kek, mau sama Katolik kek, mau sama Islam kek, silahkan, itu bukan pernikahan Kristen dan Anda tidak berlaku hukum-hukum ini, ayat Alkitab ini. Anda boleh cerai, boleh poligami, silahkan. Simpel toh? Simpel banget gitu. Simpel sekali Pak, penjelasan seperti ini tidak ada di tempat lain. Yes. Pendeta-pendeta yang kamu menyatukan pernikahan dalam Bapa, Anak, Roh Kudus, tak kasih tahu Bapa, Anak, Roh Kudus bukan Allah, sehingga pernikahan itu tidak dipersatukan oleh Allah. Ingat, karena itu apa yang dipersatukan Allah, Anda tidak penuhin syarat ini ya. Karena itu Anda mempersatukan pernikahan dengan Allah-alahan. Kan Bapa, Anak, Roh Kudus Allah-alahan, bukan Allah ya. Allah yang benar itu Yesus Kristus. Clear? Ya, saudara-saudara yang mempunyai problem dengan pernikahan ya, aduh Pak, kok bener Pak, ini bener Pak. Sebaiknya pernikahan ulang aja, pemberkatan ulang ya. Ya, yang penting pemberkatan ulang, dikasih penjelasan lagi suami istri. Ya udah tua Pak, ya udah punya cucu, nggak apa-apa, saya pemberkatan ulang pada yang punya cucu, udah banyak. Atau Anda yang punya problem janda cerai Pak, udah terlanjur cerai ya. Gimana Pak ini? Mau nikah lagi sama anak laki-laki sama berondong Pak. Ya kalau saling seneng ya nggak apa-apa gitu. Sini datang ke saya, nanti tak kasih tahu penjelasan yang Alkitab dia. Tapi ya itu ya, kalau sekalian sudah memutuskan menikah dengan sesuai Alkitab ya, menikah dengan benar, Anda nggak boleh main-main lalu mencobai Tuhan gitu. Gitu. Wah udah gini, cerai lagi aja lah. Maka sorry ya, saya harus mengatakan Allah menggenapi firman-Nya. Jangan salahkan Allah kalau salah satu dari kalian terpaksa nih. Ini bahasa saya, sorry ya. Terpaksa harus mati. Karena Allah harus menjaga firman-Nya, harus menggenapi firman-Nya. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kan kita sudah sampaikan, Anda dipersatukan dalam nama Yesus Kristus, bukan Bapa, Anak, Roh Kudus, bukan Allah-alahan, bukan Allah sembarangan. Ini Allah yang benar, dipersatukan dalam nama Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Anda nggak boleh main-main. Ya kalau Anda pengen cerai, dimatiin tuh sama Allah. Itu bahasa saya. Bukan nakut-nakutin, tetapi Allah pasti menggenapi firman-Nya. Pak Muhammad Karim di Tegal, padat, singkat, dan clear. Kita Indonesia Pak ya. Kita Pancasila tetap harus bersahabat, tetap harus saling menghormati, tidak boleh saling menjelekkan, tidak boleh hujat caci maki, tidak boleh ya Pak ya. Tetapi kita boleh menyatakan kebenaran. Silakan Bapak tanya apa saja, jawaban saya hanya Alkitab. Baru sadar Pak, ternyata Katolik nikah sama Islam itu bukan Kristen Pak ya. Bukan, tidak berlaku aturan pernikahan Kristen, nggak berlaku Pak. Lawang Katolik tidak percaya Yesus. Dia percaya patung Yesus, dia percaya Maria, dia tidak percaya Yesus Allah. Kristen Protestan sama, tidak percaya Yesus Allah. Karismatik sama. Jadi kalau Bapak mau nikah sama mereka, monggo, silahkan, dan itu di luar pernikahan Kristen. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandian BPS. Haleluya. Amin.